Yang belum sempat salaman kanan kiri, mari beri salam kanan kiri, katakan selamat datang. Saya senang lihat kamu. Iya, puji Tuhan ya. Udah tengok kanan kiri? Baik, masih dalam tema pengucapan syukur. Hari ini kita mengangkat tema memuji Tuhan sebagai tanda ucapan syukur. Siapa yang tadi memuji Tuhan sungguh-sungguh, meskipun mungkin nggak apa lagunya, nggak tahu lagunya? Boleh angkat tangan? Iya. Yang senior jangan merasa jantungan nih gue jedak-jeduk dari tadi ya. Karena apa? Itu adalah kesukaan kita bersama-sama. Karena Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Makanya jangan biasa-biasa aja. Amin. Ada kalanya kita berdiam diri, ada kalanya kita hening, ada kalanya nanti kita baca satu ayat. Betapa gilanya seseorang memuji Tuhan dengan ucapan syukurnya. Sebelum saya ajak kita baca Alkitab, tolong dipersiapkan dulu bagian yang ini ya. 1 Tawarik 16 jemaat Tuhan. 1 Tawarik 16 persiapkan ya, ayat 7 sampai 36. Nah, 1 Tawarik 16 ini adalah satu pujian ya yang dipimpin oleh Asaf dan saudara-saudaranya karena menyambut satu benda yang sangat sakral. Benda ini namanya tabut perjanjian. Nah, tolong disiapkan 1 Tawarik 16 di Alkitab Bapak Ibu Saudara. Selain daripada itu jangan buka yang lain. Amin ya. Di handphone Bapak Ibu Saudara. Nah, kita lihat benda ini namanya tabut perjanjian. Bentuknya mungkin nggak lebih besar daripada mimbar yang ada di belakang ini ya. Lalu kita melihat bagaimana tabut ini punya pegangan 4. Dan di dalamnya ada 2 loh batu di mana Tuhan memberikannya kepada Musa dan Israel. Ada semangkuk emas yang berisi mana. Saudara tahu apa itu mana? Mana adalah makanan dari surga yang Tuhan kirimkan bagi Israel di tengah padang belantara, di tengah padang gurun. Dan ada satu benda lagi, yaitu tongkat Harun yang berbunga. Tabut perjanjian ini ada di rumah Tuhan di Silo. Kalau dalam konteks 1 Samuel, tentu kita melihat ada Imam Eli dan anak-anaknya, Hofni dan Pinehas. Mereka adalah imam-imam yang melayani di rumah Tuhan di Silo. Tabut perjanjian ini sangat penting bagi Israel, sampai-sampai kalau perang, mereka usung tabut ini ke medan peperangan. Apa yang terjadi? Setiap peperangan kalau bawa tabut ini pasti menang. Kalau hari ini kita mendengar Israel tak terkalahkan ya, karena persenjataannya yang begitu canggih. Tetapi pada masa itu Israel menang bukan karena persenjataan yang canggih, bukan karena tentaranya yang hebat, tidak, tetapi oleh karena Tuhan yang memberikan kemenangan. Dan sampai hari ini itu terbukti. Israel diberikan kemenangan-kemenangan dan negara-negara Arab di sekitarnya takut untuk menyerang Israel hari-hari ini. Jadi jemaat Tuhan, tabut ini dibawa oleh anak-anaknya Imam Eli ke medan perang suatu hari. Tapi, ada tapinya, karena anak-anak Imam Eli ini hidupnya nggak kudus. Mereka melayani asal-asalan dan bahkan membuat perzinahan. Ya, Alkitab dalam 1 Samuel mencatat anak-anak Imam Eli berzinah. Seorang imam tapi hidupnya berzinah. Kacau ya. Apa yang terjadi? Tuhan izinkan hari itu mereka kalah perang. Dan tabut perjanjian ini dirampas oleh musuhnya, yaitu orang Filistin. Mari kita cek dalam nyanyian Asaf. Dalam ayat 25 sampai 27 kita baca sama-sama. Sudah siapkan 1 Tawarik 16 ayat 25 sampai 27? Yuk. Sebab besar Tuhan dan terpuji sangat, dan lebih dahsyat Ia dari segala Allah. Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah berhala, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Keagungan dan semarak ada di hadapannya, kekuatan dan sukacita ada di tempatnya. Poin pertama yang dapat kita pelajari adalah pujian syukur ada sebabnya. Kenapa ada sebabnya? Karena Allah yang tiada bandingannya. Tentu saja
nyanyian Asaf ini ada kisah di belakangnya. Jadi jemaat Tuhan, kalau kita memuji Tuhan, make sure ada kisah, ada good reason why we worship Thee. Mengapa kita menyembah Tuhan? Pasti ada good reason. Amin. Tadi kalau kita nyanyi tepuk tangan, segenap hati, nyanyi keluar suara atau suaranya nggak nyampe tapi nyoba teriak, ya pasti ada good reason, ada alasan yang baik di belakangnya. Nah, alasannya itu apa? Kalau kita perhatikan kalimat yang ditulis kuning, ini warna kuning ya, Allah itu tiada bandingannya. Kalau kita lihat kutipan nyanyian Asaf ini seperti lagu sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat daripada segala Allah. Tahu lagu itu? Pernah nyanyi lagu itu di sini? Pernah ya? Nah, ada alasannya kenapa? Tabut itu dibawa orang Filistin, tapi tidak diperlakukan hormat. Oleh karena Israel kalah perang, mereka ngejek, mereka menghina Israel. Weh, kalah hari ini, weh, kita yang menang. Memang dewa kita yang luar biasa, kata orang Filistin. Apa yang terjadi jemaat Tuhan? Tabut itu dibawa masuk ke dalam rumah ibadah untuk dewa orang Filistin. Besokannya, apa yang terjadi? Patung yang besar, patung dewanya orang Filistin itu ambruk di depan tabut itu. Secara konstruksi bangunan dari patung itu sebetulnya nggak mungkin ambruk, tetapi Alkitab mencatat patung itu rebah, jatuh, rusak di depan tabut perjanjian Tuhan. Saudara tahu kenapa? Karena itu Asaf menulis ini. Kuasa Tuhan tiada bandingannya. Pada saat kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, bersyukur pada Tuhan, make sure, ya pastikan tidak ada penyembahan yang lain selain yang tertuju hanya kepada Dia. Amin saudara. Oleh karena itu saya menghimbau jemaat, kalau nyanyi, ya meskipun kita nggak bisa lagunya, upayakan segenap hati terfokus kepada Allah yang tiada bandingannya. Puji Tuhan ya. Jadi itu adalah alasan mengapa nyanyian ini ditulis oleh Asaf dan dinyanyikan di dalam kebaktian penyambutan datangnya tabut perjanjian. Nah, apa yang terjadi? Ternyata kesialan orang Filistin bukan saja dewanya dikalahkan, tetapi apa? Satu negeri mereka mengalami kesialan dan mereka kehilangan kebahagiaan, kehilangan sukacita. Mereka mengalami tulah atau hukuman dari Tuhan. Akhirnya mereka ngomong gini, wah ini gara-gara tabut ini nih. Kita mesti buang leket atau kita balikin ke yang punya. Gak ada yang berani nyentuh saudara. Akhirnya setelah mereka memberanikan diri, mereka taruh di kereta ini. Lalu ditarik oleh lembu yang sedang menyusui. Alkitab mencatat lembu yang sedang menyusui. Kenapa? Dengan harapan lembu itu nanti balik lagi ke kandangnya. Karena apa? Ada anaknya yang mau disusui. Karena gak ada yang berani nganter. Sambil mereka bayar ganti ruginya, mereka buat borok emas. Alkitab nyatet itu borok emas. Saya nggak tahu istilah borok emas itu kayak apa. Bapak Ibu pernah borokan? Pernah ngalamin luka? Atau kita waktu kecil tuh ya main di sawah, luka di lutut kita ada luka, lalu sampai korengan, sampai borokan gitu. Kalau orang zaman dulu mah nggak apa-apa. Kalau zaman sekarang dikit-dikit antibiotik gitu ya. Kadang-kadang berdarah dikit dicium-cium sama kita gitu. Kadang-kadang gitu ya. Bau nggak gitu ya. Nah itu ada bekas korengannya itu bentuknya dibikin borok emas oleh orang Filistin. Lalu ditambah lagi untuk bayar denda, mereka bikin patung tikus emas, lalu diberikan di atas kereta ini untuk dipersembahkan buat orang Israel. Dan lembu ini sampai di rumahnya Abinadab. Abinadab lalu mengkhususkan tabut perjanjian ini, dan Daud mendengar orang Filistin sudah mengembalikan tabut itu dan sekarang ada di rumah Abinadab. Akhirnya dia berupaya. Apa yang dia lakukan? Daud ini punya kehidupan rohani yang sangat baik ya. Jadi kita melihat bagaimana dia berupaya untuk mengembalikan tabut ini ke kota Daud. Nah, poin yang kedua kita melihat bersama-sama,
bahwa pujian syukur harus disertai dengan rasa atau sikap percaya dan taat kepada Allah. Kita baca ayat 11 sampai yang ke-14. Nah, tadi kalau biasa baca urutan satu perikop, kita dari atas ke bawah. Sekarang saya ajak sedikit lompat ke atas. Sudah siap jemaat? Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Hai anak cucu Israel, hambanya, hai anak-anak Yakub, orang-orang pilihannya. Dialah Tuhan Allah kita, di seluruh bumi berlaku penghukumannya. Jadi pujian syukur apa sih maksudnya mesti disertai dengan sikap percaya dan taat? Ternyata ada alasannya. Di antara kita melihat dulu kehidupan rohaninya Daud. Orang ini berupaya habis-habisan untuk mengangkut tabut itu dari rumah Abinadab menuju kota Daud, yaitu Yerusalem. Ini orang yang sangat mengasihi Tuhan. Kalau kita baca dalam Mazmur itu dia menuliskan begini, betapa ku cinta Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari. Betul ya? Ada lagi dia menuliskan, betapa ku cinta rumah kediamanmu. Lebih baik 1 hari di rumahmu daripada 1000 hari di tempat yang lain. Jadi Daud ini adalah orang yang mengasihi Tuhan. Hatinya ingin menyenangkan hati Tuhan. Apa yang dia lakukan? Dia memindahkan tabut itu. Bukan upaya yang murah, tetapi dia mempersembahkan penari-penari terbaik, pemusik-pemusik terbaik, dan juga nyanyian terbaik. Bahkan ada korban-korban yang begitu banyak. Tujuan Daud apa? Memindahkan tabut itu ke Yerusalem. Dia ingin dengan hadirnya tabut itu di Yerusalem, Daud ingin Tuhanlah yang memerintah atas umatnya Israel. Jadi saudara, Israel itu adalah satu-satunya negara teokrasi. Baru dengar ya? Kita dengar sekarang suka dengar demokrasi, negara demokrasi. Tapi ini teokrasi. Kalau demokrasi, kekuasaan ada di tangan people power atau di tangan rakyat ya. Tetapi kalau teokrasi, kekuasaan di tangan Tuhan, di tangan Tuhan. Itu yang membedakan demokrasi sama teokrasi. Dan Daud ingin menunjukkan bahwa Tuhan Allah kita adalah Allah Israel yang memerintah. Dan dia sangat royal bagi pekerjaan Tuhan. Artinya apa? Kalau bahasa orang sini ngomongnya jor-joran. Dia habis-habisan untuk persembahkan segalanya untuk kemuliaan Tuhan. Akhirnya tabut itu diangkut oleh Daud menggunakan kereta yang ditarik oleh lembu. Tapi apa yang terjadi? Gambar ini sebetulnya nggak perlu banyak ngomong ya. Itu orang kesambar petir atau kenapa Lause? Ya, udah pernah kesetrum? Udah pernah kesetrum? Udah? Nah, waktu dinyatakan cinta kesetrum nggak? I love you, gitu ya? Nggak ya? Nah, ini nggak begitu. Kalau dinyatakan cinta kesetrumnya mata kita berbinar-binar, gitu ya. Nah, tapi ini enggak. Apa yang terjadi? Ketika kereta itu berjalan di satu tempat, ya, rodanya nyangkut dan bahasa Jermannya itu mau ambruk, atau bahasa Jawa mau geblak. Geblak itu apa? Ya, mau jatuh keretanya dan tabutnya pun mau jatuh. Seorang yang bernama Uzzah mencoba menolong supaya kereta itu jangan roboh dan tabutnya jangan jatuh. Apa yang terjadi? Tuhan marah. Nggak boleh sembarang orang pegang tabut itu. Apa yang terjadi? Uzzah mati di tempat. Daud yang udah capek-capek ngatur kebaktian, ngatur persembahan, ngatur nyanyian, ngatur musik, berantakan semua hari itu. Alkitab mencatat Daud marah. Ya, jemaat Tuhan, Daud marah.
Siapa sih di sini kalau mau bikin acara tiba-tiba kacau oleh gara-gara satu orang, ya, lalu acaranya jadi berantakan, kesel kan kita, ya? Udah latihan nih PHRG, latihan Natal, paduan suara, latihan musik tiap minggu, latihan terus. Tiba-tiba pas hari Natal, mati listrik. Kesel nggak? Kesel. Mati listrik, ya. Atau udah bikin event, udah latihan, atur semua acara dengan baik, tiba-tiba ada WA dari sang pengkhotbah, maaf ya, gua nggak bisa datang. Kenapa? Gua diare, nggak jadi khotbah. Waduh, berantakan gara-gara satu orang. Daud marah karena setting acara yang dia buat, modal yang dia berikan nggak sedikit, begitu besar, berantakan oleh gara-gara kereta yang tergelincir. Tapi tanpa Daud sadari, sebetulnya Tuhan lagi ngomong sama Daud lewat peristiwa ini. Daud peka. Kenapa? Tuhan pun marah. Kita jarang nyanyi ya, kita nyanyi itu Tuhan baik, Tuhan setia, Tuhan kasih. Pernah nyanyi Tuhan marah nggak? Ada nggak judul lagu Tuhan marah? Ada nggak? Harusnya dinyanyiin, karena itu semua sifat Tuhan. Tuhan marah kepada dosa penyembahan Daud pada hari itu yang gagal total. Kita cek dulu apa sih kesalahannya Daud, kok sampai Tuhan marah. Nah, ini kesalahan Daud. Kesalahan Daud adalah mengangkut tabut itu pakai kereta. Gara-gara dia dengar kemarin tabutnya nyampe ke rumah Abinadab pakai apa? Nggak pakai JNE kan? Nggak pakai paket kan, enggak kan? Pakai apa? Pakai kereta. Oh, kalau gitu pakai kereta oke juga nih. Lalu dia bertanya kepada kepala pasukan 100, kepala pasukan 1000, dan kepala pasukan 10.000. Para komandan, gimana kira-kira? Siap nggak kita angkut tabut itu sekarang? Siap, Raja. Ya, Daud ini nggak mementingkan diri sendiri, dia nggak sok kuasa, dia tanya dulu. Tapi dia nggak tanya Tuhan. Kalau dia tanya Tuhan, saya bingung sama Daud. Dia nulis Mazmur, betapa ku cinta Tauratmu, aku merenungkan sepanjang hari. Tapi dia lupa bagaimana tata cara ngangkut tabut. Cara ngangkut tabut gimana? Harus dipikul oleh orang khusus yang namanya Imam Lewi. Tapi Daud pakai kereta, ikut-ikutan cara orang Filistin. Saudara yang dikasih Tuhan, penyembahan kita jangan ikut-ikutan cara orang lain. Belum tentu berkenan pada Tuhan. Hati-hati dengan penyembahan saudara. Tuhan begitu peka. Ketika ada sesuatu yang tidak berkenan, Tuhan marah. Hidup kita suwe, gak diberkat. Tuhan harus disenangkan. Memang gak ditulis kesalahan-kesalahan Daud ini. Tapi ujung-ujungnya lewat kematian Usa, Tuhan sedang berbicara sesuatu. Akhirnya tabut itu dititipkan di rumah Obed Edom. Puji Tuhan, Obed Edom adalah seorang keturunan Imam Lewi. Obed Edom dan seisi rumahnya menyucikan diri, menghormati tabut itu. Karena apa? Tabut itu simbol kehadiran Tuhan. Alkitab mencatat, rumah Obed Edom, keluarganya diberkati luar biasa. Bagi kita, setiap hari yang meninggikan Tuhan dalam rumah tangga kita, diberkatilah engkau. Yang percaya katakan amin. Yang meninggikan Tuhan di tempat pekerjaanmu, di tempat dagangmu, tempat bisnismu, diberkatilah engkau. Ya, kalau orang lain curang biarin aja, kita meninggikan Tuhan. Obed Edom melakukan hal yang baik di hadapan Tuhan. Akhirnya setelah 3 bulan lamanya di rumah Obed Edom, Daud mengatur ulang rencana membawa tabut itu kembali ke Yerusalem. Ya, dia siapkan penari-penari yang lebih baik dari yang kemarin. Dia siapkan pemusik-pemusik yang lebih baik dari yang kemarin. Dan yang istimewa, dia tidak pakai kereta. Dia pakai apa, saudara? Imam Lewi. Dia
pikul. Ya, Imam Lewi itu memikul tabut perjanjian itu. Dan mau dengar berita gilanya? Gilanya begini. Setiap imam itu melangkah 6 langkah. Satu binatang korban disembelih. Jarak antara rumah Obed Edom sampai kota Daud Yerusalem kurang lebih 15 km, 30.000 langkah. Berapa? Berapa korban yang disembelih? Banyak. Luar biasa. Setiap 6 langkah loh. Ini bukan mendiskreditkan teman-teman kita yang lagi mengalami banjir bandang ya, enggak ya. Suatu kali ada seorang kaya yang rumahnya kebanjiran, habis semua sampai atap rumahnya habis. Dia naik ke atas pohon kelapa. Dia berkata kepada Tuhan, Tuhan selamatkan aku. Nanti kalau aku turun, aku syukuran mau nyembelih sapi. Gak lama Tuhan denger doanya ya. Banjirnya surut, atap rumahnya mulai kelihatan. Lalu dia mulai melorot sedikit. Aduh lumayan deh, gak takut tinggi-tinggi amat naik pohon kelapa ya. Kayaknya tadi sapi kemahalan deh Tuhan. Gimana kalau kambing aja ya Tuhan? Diskon deh karena udah mendingan nih banjirnya. Surut lagi banjirnya, lama-lama udah bersih habis ya. Lalu dia makin melorot lagi, masih takut kena lumpur. Aduh Tuhan, kayaknya kambing kemahalan juga deh. Kalau gitu ayam aja deh Tuhan. Ayam, minta diskon ya Tuhan, ayam ya. Dan setelah semuanya beres dan normal, dia turun dari pohon kelapa. Jangankan ayam, kambing, sapi, nggak ada satupun yang dipotong. Kita itu kalau udah diberkatin Tuhan lupa. Tengok kanan kiri, kamu bukan. Kamu bukan. Kita kalau udah diberkati Tuhan udah sukses, lupa. Ya. Kita lihat betapa gilanya Daud memuji Tuhan. Nah, karena itu Allah berkenan kepada Daud. Gak ada kejadian tuh yang disamber sama Tuhan lagi dan mati, gak ada ya. Dan karena Daud melakukan yang benar dengan prosedur yang benar sesuai dengan ketentuan hukum Tuhan, maka Daud berkenan bagi Allah. Apa yang Daud lakukan? Sebagai respons kepada Tuhan yang menyatakan kasih karunia-Nya, dia menari bagi Allah. Siapa di sini kalau ada nyanyi pujian yang tepuk tangan gitu, beatnya enak gitu, menari bagi Tuhan, malu sama kanan kiri, gila dia, dia gila dia, waduh ya, udah malu-malu dia ya. Kita lihat kayak apa Daud menari. Of the Lord comes upon my heart, I will dance like David danced. When the Spirit of the Lord comes upon my heart, I will dance like David danced. I will dance, I will dance, I will dance like David danced. I will dance, I will dance, I will dance like David danced. Upon my heart, I will dance like David danced. When the Spirit of the Lord comes upon my heart, I will dance like David danced. And I will dance, I will dance, I will dance like David danced. I will dance, I will dance, I will dance like David.
Ya, jemaat Tuhan, itu tadi kita melihat bagaimana Daud menari begitu abis-abisan all out ya. Saya sendiri mungkin kalau melakukan itu, ya kalau itu diperkenan oleh Tuhan, saya pun menari-nari seperti itu boleh di tempat ini. Saya ingin seperti itu. Gak tahu kalau jemaat bilang, hamba Tuhan kita kirim ke rumah sakit jiwa Grogol. Udah gelo gitu, ya. Nah, kenapa dia menari demikian? Karena Tuhan itu raja. Apa yang Daud lakukan tadi sebelum dia menari? Dia copot mahkotanya dong. Dia copot jubahnya sebagai raja dong. Dia pakai apa? Dia pakai kain efod. Kain efod itu kain yang dipakai untuk jubahnya para imam. Dia sadar dirinya bukan imam. Dia itu raja. Tapi dia menganggap dirinya bukan raja. Apa yang dia lakukan? Udahlah, akulah yang paling hina di antara yang terhina. Itu spiritualitasnya Daud. Dia berani merendahkan diri di saat orang lain mungkin cari posisi. Kenapa? Karena dia tahu ketika dia menyenangkan hati Tuhan, rakyat Israel diberkati oleh Tuhan. Makanya kita lihat kalau pejabat-pejabat kita di pemerintahan ini korup, gila jabatan. Yang sengsara siapa? Rakyat. Di gereja kalau ada yang gila jabatan, yang sengsara siapa? Jemaat. Yang kena suek jemaat. Saya kasih tahu ya. Kita tanggalkan itu semua hanya untuk menjadikan dia raja. Tentu kita ingat dengan seorang tokoh presiden kita yang satu ini. Ingat gak waktu dia lengser dia ngomong apa? Suaranya boleh dinaikin sedikit. Nah, oke. Kita ulangin ya. Ulangin nih. Sama temen ini gak apa-apa. Oke. Nah, satu pemandangan yang kurang elok, Gus. Anda keluar memakai celana pendek dan kaos oblong. Banyak orang bilang itu tidak pantas sebagai presiden Anda tampil seperti itu. Mengapa Anda tampil seperti itu? Nah, ya itu supaya saya nggak dianggap presiden. Terus manfaatnya apa dengan dianggap tidak sebagai presiden? Loh, orang dingin hatinya, nggak jadi marah. Ya, puji Tuhan. Satu kata-kata dari mantan presiden Gus Dur ya. Dia keluar dari istana cuma pakai kolor, pakai kaos oblong. Supaya nggak dianggap sebagai, supaya hati orang adem, nggak marah, nggak terjadi kerusuhan. Daud menelanjangi dirinya supaya Tuhan jangan marah. Hari-hari ini apa yang membuat Tuhan marah dalam hidup? Apakah engkau ke gereja aja malas? Ya, ada suami ngomong sama istrinya, udahlah ke gereja aja. Ngapain sih aktif pelayanan? Yang penting kita store muka sama hamba Tuhan, biar nggak dibesukin. Ngerti jemaat? Istrinya seneng mau melayani, ya, tapi suaminya nggak dukung. Gimana sih? Kita lihat Daud all out, ya. Kita lihat Daud merendahkan diri karena dia tahu apa yang dia lakukan itu menyenangkan hati Tuhan. Hari-hari ini apa yang membuat Tuhan marah dalam hidupmu? Beresin dulu, maka Tuhan akan memberkati engkau. Amin. Ya, kalau kita punya masalah sama Tuhan, udah deh, Tuhan kunci itu berkatnya buat kita. Ya. Jadi kita melihat bagaimana Daud berusaha menyenangkan hati Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, senang deh kalau bagian terakhir ya. Kita baca ayat 36 saudara. Dari nyanyian ini ditutup dengan apa? Kalimat yang sangat indah. 1, 2, 3. Terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Maka seluruh umat mengatakan amin. Pujilah Tuhan. Pujian syukur kita belum genap, belum klop kalau tidak kita aminkan. Kenapa nyanyian ini diakhiri dengan amin? Pujilah Tuhan. Apa artinya katanya amin? Ya, bukan nama orang, di sini ada nama orang namanya amin ya, jangan ya. Amin itu artinya biarlah yang menjadi kehendak Tuhan terlaksana. Itu seperti metrai, seal bahwa apa yang kita lakukan kita yakini dan berkenan di hadapan Tuhan.
Jadi jemaat Tuhan, untuk merespon itu, Asap bersaudara ini nggak main-main ketika menyanyikan pujian ini. Asap the worship leader, dia menyanyikan pujian ini, mengajak seluruh Israel memuji Tuhan yang tiada bandingannya itu. Memuji Tuhan yang menyuruh kita memperhatikan perintah-perintahnya. Memuji Tuhan untuk memperhatikan penyembahan kita. Waspada dalam penyembahan, jangan sampai Tuhan marah. Dan Asap menaikkan puji-pujian ini dengan dia menyadari, dengan pengenalan akan Tuhan. Tidak mungkin kita memuji Tuhan tanpa kita mengenal siapa yang kita puji. Oleh karena itu, pengenalan akan Tuhan perlu untuk hadir dalam kehidupan kita. Nah, ketika tabut Allah tiba di Yerusalem, ya, itu merupakan suatu pertanda bagaimana Tuhan itu mau dengan rela bersedia hadir di tengah-tengah umatnya. Dan oleh sebab itu Asap itu bermazmur, mengajak jemaat Tuhan untuk menaikkan pujian. Dan jemaat ikut menyanyi. Saya kalau jadi worship leader ya, saya paling terintimidasi. Kalau ngajak orang bernyanyi, kita nyanyi tepuk tangan. Sedangkan jemaatnya begini. Ngeliatin kita, nyongok gitu ya. Waduh, itu terintimidasi loh. Saya sebagai liturgis itu terintimidasi loh. Ya, terganggu loh saya bener-bener loh. Ini orang kenapa sakit leher atau kenapa? Habis ditabok sama bininya kali di rumah ya. Gitu ya. Kita perhatikan baik-baik kalau ada orang ajak kita memuji Tuhan, ayo kita angkat tangan kita. Angkat tangan aja males. Ya ampun, datang kebaktian aja telat. Gimana mau menyenangkan hati Tuhan? Ngerti ya saudara? Oleh karena itu kita harus meresponi apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Kita punya seorang worship leader yang sangat hebat. Lebih daripada Asap. Ya, Reverend Dan mengatakan, Jesus adalah worship leader kita. Tuhan Yesus adalah pemimpin penyembahan kita. Tanpa Yesus, penyembahan kita nggak nyampe kepada Allah. Karena ada ayat yang mengatakan, tidak ada satu apapun dapat sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Jadi penyembahan kita, pujian syukur kita akan sia-sia tanpa pelayanan Kristus, tanpa peranan Kristus hadir dalam kehidupan kita. Siang hari ini kita merayakan bersama-sama momen Advent ya saudara. Lilinnya sudah dinyalakan satu, artinya minggu Advent pertama. Advent itu apa? Advent itu simbol bagaimana kita merayakan kedatangan Tuhan yang semakin dekat. Kedatangan yang keberapa saudara? Kedua kali. Kita tidak lagi menyambut Yesus yang hadir sebagai bayi, tapi kita menyambut Yesus yang datang untuk menjemput kita. Ya, amin saudara. Kedatangan Kristus yang kedua bukan datang sebagai bayi, tetapi sebagai pribadi yang menjemput kita. Engkau mau dijemput Tuhan? Mau sekarang apa nanti? Karena udah saking susahnya hidup ini ya, udah sekarang aja deh Tuhan dijemput. Ya, baik. Kita baca sama-sama kalimat ini, 1, 2, 3. Apapun yang kita bawa di hadapan Allah harus dengan iman melalui pengantara. Kristus adalah bukti iman dan pengantara bagi kita untuk selama-lamanya. Mari kita tunduk kepala.